Cianjur nih, ini ya alamnya masih enak banget. Adem lah, adem Udara banget. sejuk, sehat. Temen Panji, temen Panji Bi. Halo Hai. temen Panji, assalamualaikum, salam lestari. Wah, sore ini Panji lagi sama Obi Obet nih. Dia reptiler dari Cianjur dan temen Panji juga, sahabat saya lama juga. Nah, jadi sore ini tuh aku lagi berdua sama dia monitoring areal di satu tempat di Cianjur nih. Iya. Ya, nah di sini ini kita masih bisa lihat banyak banget kebun dan pesawahan gitu deh. Oke, sambil nanti Panji ngobrol tentang hal lain, kita mendingan jalan-jalan dulu deh sampai ke ujung sana. Barangkali Panji masih bisa menjumpai hewan yang hidup dan bisa kita temukan di sekitar sini. Go? Ayo, Wak. Bambu kayak gini nih. Biasanya jadi rumah buat burung. Mau di bawah, mau di atas, banyak. Ular, kan? Mana, Ak? Oh, pucuk satu lagi nyantui. Oh iya Kopi bener. sore kayaknya dia tuh. Tuh lihat tuh teman Panji kan. Jadi sebetulnya itu menemukan hewan bukan hal mudah. Kalau kita nggak tahu kebiasaan mereka tinggal di mana kayak gitu, kita masuk hutan belantara sekalipun nggak akan bisa nemu hewan. Iya. Nah kayak ular nih, banyak jenis ular yang sebetulnya banyak ditemukan di areal dengan ketinggian mulai dari 0 lah ya, mulai dari 100 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Kenapa? Karena nggak adem dan nggak dingin, membuat mereka yang berdarah dingin ini bisa dapat suhu hangat buat mereka hidup. Nah, jadi kalau misalkan di gunung yang tinggi mereka jarang ditemuin. Nah, kalau daerah-daerah datar gitu kan, Banyak terus, banget ya. deket air, terus deket hutan bambu, dan justru mereka jarang di hutan, banyak di kebun, deket-deket rumah-rumah kita gitu. Nah ini gimana nih? Kita review yuk, kita Yuk. lihat. Barangkali aja ini jenis ular pucuk yang beda nih teman-teman. Kita bisa teliti, kita bisa lihat, kita amati. Bi, tangkep Bi. Daripada dia lari duluan. Wah, sini Bi. Tuh. Dia mana? Nah, ini ular pucuk yang memang berasal dari sini ya teman Panji, dan bukan ular yang berasal dari tempat lain dan kita bawa terus simpan di situ, nggak sama sekali. Ini benar-benar habitatnya di sini, dan kalian bisa lihat di situ ada sungai dan seberangnya itu pemukiman. Nah, Ekornya patah. astagfirullahaladzim, Oh, ini. iya kasihan banget, tapi aman. Testisnya kalau jantan nggak akan kena karena Oh iya. ini kan kloaka nih atau lobang satu yang berfungsi untuk dia pup atau pipis. Jadi beda sama kita nih, mamalia yang punya tempat buang air 2 ya, salurannya. Nah kalau ular itu salurannya Satu. cuma 1, disebutnya kloaka kalau di reptil itu. Jadi mereka 1 lubang untuk 2 pembuangan, pup atau pipis itu di situ jadi 1, dan kawin pun sama jadi 1 di sini. Dan testis atau alat kelamin jantan itu biasanya ada di belakang sini di bagian ekor ya, tapi ini kan cuma segini nih Ya, putusnya. ekornya. Jadi ini masih bisa berkembang biak dia kalau jantan. Kalau betina malah nggak ada masalah. Ini putus kayak gini nih biasanya faktornya tuh karena predator ya. Mereka berwarna hijau dan kadang mereka akan keluar dari zona aman mereka. Ya, zona aman itu adalah habitat yang warna di sekitarnya sama dengan ular pucuk ini. Nah, dan biasanya mereka terlihat akhirnya diserang sama burung alap-alap atau predator mereka seperti garangan kayak gitu-gitu. Iya. Atau mungkin diisengin sama orang, ditangkap tapi takut kena gigit, akhirnya ketika si ular ini bereaksi dan proteksi dirinya karena diserang, putus ekornya karena nggak kuat pegangannya. Nah, ini nih jenis ular yang jujur unik banget. Kenapa? Jadi mereka matanya itu kayak lensa kamera. Percaya nggak Obi? Obi pasti belum tahu kan kalau mata dari Ahaetulla prasina ini seperti lensa kamera, Bi. Jadi pipihnya tuh ke ini ya, ke depan ya. Bukan cuma itu, jadi kayak optik dari lensa kamera. Jadi di mana dia bisa ngezoom sama bikin close up dari apa yang dia lihat. Oh, Walaupun dia masih rabun juga kayak ular lain di kayak gitu. Keren gak sih? Keren banget, Ak. Nah, karena warnanya hijau nih teman Panji, kadang banyak orang yang masih belum tahu kalau ular ini sebetulnya nggak bahaya karena mereka hanya berbisa lemah. Mereka adalah pemakan cicak dan londok. Kalian tahu londok kan? Nah, saat ini kan Indonesia lagi mengalami invasi besar-besaran dari kalotes ya, spesies dari luar negeri yang sekarang banyak banget di sini hingga menyingkirkan habitat atau populasi dari londok lokal yaitu bunglon surai. Kasihan ya. Iya. Iya nggak sih, Bi? Londok Nah, udah jarang sih. ini predatornya dari si kalotes atau londok bunglon surai sekalipun nih yang ngontrol populasinya ini teman Panji. Nah ini juga makanan dari hewan lain. Kalau dia nggak ada di sini bahaya. Jadi nggak seimbang nanti alamnya. Woi,
Ajarin tuh, ajarin. Bi, kumaha sih caranya, Bi? Baru dak barisaan. Ada lubang, ada lubang. Puasa heula mah. Ini kan banyak lubang nih, ah. Nah, itu cari di lubang-lubang itu, ah. Nah, ayo gerak naon ieu? Nah, itu Hah? Hah? antara kepiting sama ikan. Tangan Igoy bukan? Goy, tangan Oh, Obi. di sana. Nah, ini Ah, ada lubang. Tah, karena sate. Tah. Nah, Itu. Tah. Berarti lokasi buat herting di sini-sini aja, Bi. Biasanya. enggak banyak ada di kaki Oh, Gunung sekarang. Mananggel, eh. Warga nyari ikan. Enggak tahu. Tapi kayaknya gue kenal sama mukanya deh. Kayak si Bruce, ah. Sama si siapa? Satu lagi tuh. Boy, Iya. samperin dulu ini yuk. Mang! Eh. Mang! Oi! Igoy! Kan Igoy, kurang Igoy. Kan dia lah, Goy! Kenaon? Wih, teman kita nih, teman Panji ternyata. Tadi kaget sumpah, kirain mereka siapa. Goy! Atuh, kan dia lah, Isa kedeng. Allahu Akbar. Astagfirullah. Baru dia kayaknya orang yang gua panggil kagak mau Ya nyamperin. itulah mereka berdua. Itu Igoy yang pakai topi, yang satunya Bruce. Mereka reptiler, teman-temannya Obi, satu komunitas. Ntar samperin aja bawah deh. Ya, yuk kita yang nyamperin aja. Aduh, Ngobong ikan. biawak. Biawak sih, Ben. Mana? Hayu, siap kapanggih ku urang. Morok naon, Goy? Namun maneh aing keur shooting Aya siap. bayawak dia. Di mana? Asup kana liang kadinya. Naon atuh di poro karunya? Lain di poro. Pan ieu aya masyarakat di dieu. Loba ternak, kana ternak. Ini kana hayam, sok ngadaharan hayam. Terus di kamanakeun bayawakna dipencit? Henteu, maksudna dibawa, dipindahkeun kana eueuh bayawakan gitu, Oh. kana jauh. Overpopulasi berarti, ah. Iya, di rumah emang overpopulasi. Nama eta ngundang naon lauk? Ngala lauk lain Bruce. Bari ngalalau. Oh, bari ngala lauk. Lo baru kan nih. Aduh, teman Panji ternyata udah kelas shooting, men. Kayak wayah nanya pakai bahasa Indonesia dulu nih biar pada ngerti semua. Jadi kita lagi syuting teman Panji, tiba-tiba mereka muncul dari depan dan kita kaget. Ternyata mereka ini emang teman-teman kita, teman-temannya Obi juga, dan mereka emang tahu lokasi ini dan lagi ada misi juga. Jadi katanya di sekitaran aliran sungai ini tuh populasi biawaknya itu overpopulasi. Jadi mau nggak mau karena ada laporan dari warga yang mengeluh bahwa banyak banget biawak kadang masuk rumah atau Kadang makan ternak makan warga ya. ternak. Makan ternak. Sering. Akhirnya ya memang harus dikurangi populasinya dengan ditangkap dan dipindahkan. Makanya kaget tadi loh. Si Boy mau biawak buat apa? Karena dia reptil. Kalau reptil kan nggak memusnahkan di program, tapi mereka emang berburu juga sih, berburu ikan. Tapi kan aman. Ini waktu orang mereka berdua ini di antara kita semua yang ada di Cianjur waktu itu, ini orang yang skill untuk nangkap ikan dan nyari ikan di alam tuh paling jago, teman-teman. Orang dua ini Igoy itu Bruce. Ini caranya pakai tangan dan sampai hari ini Panji juga nggak tahu dan nggak paham gimana caranya. Tuh dapat lagi kan? Ini nggak settingan sumpah ya. Ini emang skillnya mereka. Kalau orang daerah tuh masih pada bisa, istilahnya ngegogo. Mungkin kalau kalian yang nonton orang yang masih tinggal di sekitaran area pedesaan dan masih banyak sungai-sungai kayak gini, kalian bisa juga. Goy, ajarin gue dong, Goy. Gimana caranya, Goy? Goy, ajarin tuh, ajarin. Bi, kumaha sih caranya, Bi? Baru dak barisaan. Ada lubang, ah. Ada lubang. Puasa heula mah. Pokoknya ada lubang. Tangan lu. Ada lubang itu kodok terus, ah. Nah, lihat. Nah, Mana? nggak ada. Dapat cepat Oh, kan? Obi dapat satu. Dapat cepat. Tadi dari dulu tuh berkali-kali nyoba. Soalnya ini jadi rutinitas mingguan gitu buat mereka kalau misalkan lagi herping. Jadi sambil herping mereka nyari ikan terus diliwat biasanya kan dulu mah ya. Iya, diliwet. Ini kan banyak lubang nih, ah. Nah, itu cari di lubang-lubang itu, ah. Nah, ayo gerak naon ieu? Nah, itu Hah? antara kepiting sama ikan. Tangan Igoy bukan? Goy, tangan Oh, Obi. di sana. Dapat yang kecil, Goy. Jir, perdana, Bro. Kalau kene emang tuh orang tuh. Orang mah gede. Udah dapat lagi.
Brus, menang tak? Cari coba hiu mah, Brus. Sombong banget ya, teman-teman. Tentang expert, mainnya udah yang gede. Kalau kita kan sadar diri, kita belum ahli. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Dimulai dari yang kecil ini masukin. Jadi, Daripada kabur. kayak lah, Brus. Lu nyari ikan masih kayak dulu, bisa dalam-dalam sampai dasar. Ini si Bruce sama Igo ini bahkan kalau nyari ikan itu kalau sungainya lagi meluap mereka nyemplung ya. Sampai kapan-kapan deh kalau musim hujan kita kesini lagi, kita ajak lagi mereka berpetualang juga. Iya kan Bi? Udah nyemplung itu kadang si ikan tuh Di disimpan banyak. mulut. Karena apa? Disimpan di mulut, nggak ada lagi sarana badan yang bisa megang si ikan, ya kan? Ini mah emang kali kecil, ikannya kecil-kecil. Kalau di kali gede, gokil. Nyemplung pus, nggak mikirin selamatan atau apa. Nyemplung hilang, kita yang khawatir. Tiba-tiba nongol bawa ikan. Ya, napasnya lama lagi. Februari berapa sih? 5 menit ya mereka ya? 5 menit udah 4 sampai 5. 4 sampai 5 menitan gitu mereka masuk di dalam air. Itu serius teman-teman. Dan kenapa Panji bisa ngomong kayak gini? Karena Panji dulu tinggal di Cianjur. Dan ini teman-teman saya kalau herping ke alam, mereka ya sama-sama sobi. Iya, mau diarah, ngomong letik siapa? Mentang-mentang kecil kagak diambil, kacau banget udah dikasih. Udang aja ini kena. Astagfirullahaladzim, udang sekecil ini dia bisa pegang. Ngomong-ngomong nih lama kan Panji udah gak ke Cianjur lagi. Gimana kondisi alam di sini, masih aman nggak? Masih sosialisasi ke masyarakat buat bikin mereka tahu bahwa hewan itu bukan musuh? Masih ada sih. programnya kayak gitu? Iya, masih. Bahwa program pelestarian itu tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa pihak dan mereka membuat komunitas-komunitas juga ya, kayak komunitas pencinta reptil, musan dan lain-lain udah mulai banyak ada di Cianjur. Dulu mah kan kita sendiri Kita ya, sendiri yang doang. baru bergerak sendiri. Iya benar, kita pertama yang emang baru bergerak dengan komunitas ya bro, dulu. Dan sekarang udah mulai banyak. Udah mulai banyak, hampir kehitung itu 19 dari semua hewan. Pokoknya teman-teman Itu komunitas di 19. Cianjur, di Sukabumi dan di Indonesia khususnya yang memang melakukan pergerakan dan atas kepedulian dengan kelestarian alam dan hewan, aplaus buat kalian dan terus semangat serta sehat. Pokoknya aku jamin, aku yakin bahwa apa yang kita lakuin bukan hal yang salah. Oke, Ya. semangat terus pokoknya. Ini kan ikan alam bukan sih? Itu sih Bruce yang Lihat, lebih Bruce. banyak jenisnya tuh. Coba lihat terus. Astagfirullahaladzim. Sampai 3 kan. 3 ya teman-teman ya. Kita tadi lihat dia fokus sendiri, nyantai, sekali dapat lihat. Dan dia nggak simpan dulu ikannya di atas. Tapi Karena langsung dia masih pegang. bisa pegang. Terus 3 jarinya ini masih bisa buat nangkep lagi. Nah ini kita lihat ya Wi ya. Kita lihat. Ini anak dari ikan sapu-sapu. Lihat terus. Nah, ikan sapu-sapu ini sebetulnya adalah ikan pemakan alga dan lumut ya. Dia mulutnya itu di bawah. Beda sama ikan lain yang mulutnya ada di samping pinggir sini di bagian depan. Kalau ini memang ikan yang nempel dia biasanya dan makanannya itu ya bro, lumut. Tapi masalahnya nih ikan bukan dari perairan kita nih. Oh, ini dari luar, ah? Invasif bro. Oh, ini. Dia udah lama dia invasif, overpopulasi di kita, akhirnya udah berkembang biak dengan baik sampai di Cianjur juga ternyata. Pokoknya ini di sungai paling banyak ini. Paling banyak. Ya Paling- iya, itu invasif gitu. Paling banyak. Kayak gitu. Cuma kan kalau ikan asli kan coba itu apa sih? Ada udang. Ada bentur, Ini kan ada gabus nih. Ada dapat gabus pakai cua. tangan. kan agak cua teman-teman. Ikan hias. Banyak di sini mah. Ya kalau banyak mah aman sih nggak masalah, dimanfaatin juga. Digoreng men. Sayangnya sih. Kalau beli ikan akuarium kan harganya lumayan. Iya. Kayak apa 150.000 gitu harganya. Lu makan juga ginian, Bruce? Hah? Tapi ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Ikan, enggak, Bruce. Kalau di kota, ini kan banyak juga di Jakarta nih, di sungai-sungai di Jakarta. Ikan ini tuh lebih tahan badannya daripada jenis ikan lain. Jadi kayak lele berarti ya? Dia bisa hidup di sungai yang kena limbah juga. Nah, itu kan nantinya si limbahnya bisa terkontaminasi sama dagingnya. Oh Kalau dimakan iya, kan bahaya benar. buat kita. Dilarang itu karena yang di kota itu kan emang sungainya udah banyak yang cemar. Oh, Cianjur sungainya masih belum bau. Nanti Ayo. masih banyak kayak sini. Ini lubangnya dalam. Ini lubangnya dalam, Mak. Yang ini nih. Nih, ini. Ini dalam tuh. Kamarana. Kemana, Bay? Di rumah. Ayo tuh. Itu ngajak. Pusing wae. Ikannya udah mulai agak jarang di situ, jadi kita pindah lokasi di sebelah sana.
sore ini. Iya. Kemalaman di sini. Ini nggak ada macan sih di sini. Tapi nanti ada mama-mama cantik pakai baju putih di ujung di balik pohon bambu itu yang malah jadi masalah. Ada macan, mama-mama cantik pakai baju putih, pucat mukanya tiba-tiba kita samperin hilang. Lepas gue udah biarin dia lestari aja gue. Balik yuk, balik. Tuh, nya, duaan itu mah. Perut kita udah gini, diajak lari-lari. Agak, dia tiap hari kayak gitu. Sehat, ya kita. Makan banyak habis makan tidur ya gini. Oi, dia. Nyari apaan, boy? Lauk meureun. Hah? Asari bu. Kuya. Lain lauk. Lauk gede meureun ah. Kuya naon? Emang aya keneh kuya. Ieu meureun nu tempurungnya lunak teh. Kan loba pisan di Cianjur teh. Bulus. Bulus. Hah? Nu batokna lunak kan? Ah, iya bener. Astagfirullahaladzim. Itu kalau gigit ke tangan lumayan, ah. Yuk, Mereka ngodok. Benang ah. Tuh, luas. apaan sih ini? Oh, amida. Ini amida, teman-teman. Jadi ini bulus. Sebetulnya itu bukan asli dari Indonesia loh. Cina itu. Percaya nggak? Invasi. Berarti banyak yang invasi juga ya. Iya, Selain ikan ada. ini bukan hewan asli kita. Jadi di kita tuh ada sebetulnya ada jenis bulus lokal, ya. Tapi Pegang gitu, ada juga banyak beberapa jenis bulus atau kura-kura tempurung lunak yang invasi dari luar, yaitu amida dan beberapa ngeri jenis kura-kura tempurung lunak lain. Kan terapin masuknya dia. Dan mereka tuh punya kayak pelatuk tunggal seperti kakak tua kayak gitu yang emang kalau misalkan dipakai buat nyerang itu bahaya. Tadi si Bruce masukin ranting ke dalam mulutnya itu langsung kayak patah gitu. Itu kebayang kalau tangan kita yang masuk ke situ kan. Contohnya gini sih Bi, coba contoh aja. Lah kan tangan kan udah gini, masa tangan kiri mau iya sih, digigitin tangan lagi. ya berarti ya. Tadinya gue mau ngasih contoh efek dari gigitannya, jadi kayak gimana gitu terhadap manusia Bi. Tenang. Oh, Loh. Walaupun kita semua biasanya memang bertindak nekat gitu ya dan ekstrim dengan sesuatu hal yang bahaya, tapi kalau sengaja gitu udah tahu itu bahaya, tapi kita lakuin males juga ya. Ini seru juga sih kalau kita lihat. Ini bulus pernah gue temuin juga loh di gunung. Di Galunggung di ketinggian 800 sama 1000 gitu waktu sama si Rizky Art nyari belut. Wah, bohong. Gede. Wih, bener. segini-gini ada. Lebih gede lagi. Jadi dia penyebarannya udah kemana-mana. Gue nggak tahu ya sejarahnya tuh kenapa amida dan bulus-bulus invasi itu bisa menghuni banyak banget perairan air tawar di Indonesia dari berbagai habitat kondisinya. Tapi ya hitungannya udah kayak spesies asli. Soalnya ada nih spesies yang emang asli dari Indonesia berapa spesies dan itu emang jarang, boy. Dan dilindungi juga. Ini bukan makhluk yang merugikan sih sebetulnya buat alam. Mereka makan ikan, tapi yang namanya bangsa reptil itu kan nggak terlalu rakus. Iya. Mereka makan itu sesekali aja kan. Jadi bisa jadi predatornya satu-satu juga. Mau lah orang patuknya itu kencang kayak gitu. Terus Tadi aja patah. udah gitu kalau diburu pun sebenarnya nggak masalah. Wong populasinya banyak banget. Wah, apalagi di Cianjur ah. Iya, Di kalau Cianjur banyak misalkan di banget. Cianjur nih suka dimanfaatin buat jadi makanan atau apa misalkan gitu kan, orang Cianjur makan bulus nggak masalah sebetulnya karena posisinya ini yang memang invasi jenisnya dan tidak dilindungi juga. Tapi kan kalau misalkan sampai habis juga kasihan. Ingat kan hewan perlu merdeka juga di alam, apalagi udah dari kapan tahu dia invasinya kan gitu. Ya cuma pemanfaatan untuk jenis-jenis hewan yang memang populasinya masih melimpah itu tidak masalah gitu, harusnya untuk konservasi sendiri kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh kita bunuh hewan, nggak juga. Orang harus dimanfaatin kok hasil alam tuh, tapi jangan berlebihan kan gitu Iya. ya, bener gak sih? Ini ngomong-ngomong udah sore nih Jun. Iya. Kemalaman di sini. Ini nggak ada macan sih di sini. Tapi nanti ada mama-mama cantik pakai baju putih di ujung di balik pohon bambu itu yang malah jadi masalah. Biasanya gitu teman-teman, kalau misalkan kayak asikan herping di Cianjur, terus kita lupa waktu dan kemalaman, ada macan. Mama cantik pakai baju putih, pucat mukanya tiba-tiba kita samperin hilang.
Lepas gue, udah biarin dia lestari aja gue. Balik yuk. Balik. Balik. Oke teman Panji, makasih banyak udah ngikutin Panji dan teman-teman Panji yang Cianjur hari ini. Jadi kita harus berkemas karena jam 5:30. Oke, kalau gitu nonton terus teman Panji karena banyak informasi yang kalian bisa tahu dan bermanfaat dari program ini. Assalamualaikum, salam lestari. Dah.